Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sindira Villa Putri, NPM C1C011864. Kali ini saya akan membahas tentang materi ekuitas. Nah, 5 kelompok utama yang membahas ekuitas itu terdapat dalam 5 keutamaan dalam laporan keuangan yang terdiri dari liabilitas, ekuitas, aset, pendapatan, dan beban. Nah, kali ini kita akan membahas 5 laporan keuangan menurut PSAK nomor 1. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan proses pengerjaannya yang terlebih dahulu dikerjakan yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ada 3 informasi penting dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yaitu laporan atau laba rugi tahunan berjalan yang didapati dari selisih pendapatan dan semua beban. Yang kedua, penghasilan atau rugi komprehensif lain. Yang ketiga, total penghasilan atau rugi komprehensif. Jadi 3 informasi tersebut merupakan suatu hal yang penting. Bagian dari penghasilan komprehensif lain, surplus revaluasi aset tetap, keuntungan atau kerugian dari penilaian aset kategori ketersediaan untuk dijual. Perlu diketahui bahwa di dalam laporan laba rugi itu ada juga istilah pendapatan lain-lain, ada juga penghasilan komprehensif lain. Kedua hal itu berbeda karena pendapatan lain-lain itu merupakan bagian dari laba rugi periode berjalan. Itu artinya penyajiannya disajikan sebelum Anda mendapatkan laba rugi periode berjalan, karena itu bagian dari laba rugi periode berjalan. Nah, penghasilan komprehensif lain itu disajikan setelah laba rugi periode berjalan atau tahun berjalan kita dapatkan baru disajikan dalam penghasilan komprehensif. Nah, lain maka itu pasti bukan bagian dari laba rugi tahun berjalan. Maka penghasilan komprehensif lain ini merupakan bagian dari ekuitas, bukan bagian laba rugi. Sekarang baru kita masuk materi ekuitas. Ekuitas ini akan menjadi pembeda dari 3 bentuk kepemilikan bisnis, yang mana bentuk kepemilikan bisnis tersebut adalah ada 3 bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama, perusahaan perseorangan atau proprietorship. Nah, ekuitas merupakan perusahaan perseorangan ini terdiri dari modal si pemilik dan menjadi pengurangan ialah jika si pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadi atau karena bagian dari pengurangan modal si pemilik. Yang kedua, perusahaan persekutuan atau partnership. Modal berasal dari para sekutu yang memberi modal untuk sama-sama mengembangkan perusahaan tersebut. Yang ketiga, perseorangan atau perseroan atau PT. Ekuitas PT terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu modal saham atau share capital, retained earning atau saldo laba. Perseroan atau PT memiliki karakteristik seperti: pertama, dipengaruhi oleh badan hukum. Yang kedua, dipengaruhi oleh pemegang saham. Yang ketiga, saham biasa atau saham istimewa. Sistem saham yang dimiliki menjadi acuan untuk pembagian. Untuk pembagian secara proporsional laba. Untuk membagi secara profesional privilege atau hak suara. Untuk membagi secara profesional aset ketika perusahaan dalam keadaan bangkrut. Prioritas utama pembagian aset jika perusahaan bangkrut. Yang pertama, atas aset yang telah dijual, utama untuk membayar hutang kreditur. Yang ketiga,
Yang kedua untuk kemudian pemegang saham istimewa. Yang ketiga selanjutnya pemegang saham biasanya jika masih tersisa karena ini sebagian resiko bagi pemegang saham biasa. Yang keempat jadi sistem pembagiannya secara profesional, preference right atau hak yang didahulukan. Selanjutnya perbedaan saham istimewa dan saham biasa. Saham istimewa memiliki hak untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu pada pemegang saham biasa. Mendapatkan urutan kedua terhadap alokasi peralatan, resiko tidak rendah, tidak memilih hak suara. Saham biasa memiliki resiko tinggi, memiliki hak suara, tidak ada garansi pemegang saham biasa mendapatkan dividen. Ekuitas, macam-macam modal share capital dibagi menjadi dua, modal saham biasa, modal saham istimewa. Yang kedua share premium IGO saham. Yang ketiga return earning atau saldo laba. Yang keempat akumulasi penghasilan dan komprehensif lain. Yang kelima treasury share. Yang keenam non control integrasi minor pemegang saham minoritas atau non pengendali. Akuntansi penerbitan saham, ada 5 bentuk akuntansi penerbitan saham di sini, di antaranya fair value share dengan nominal saham, non fair share tanpa nominal saham, share inscript atau on combination with or securities penerbitan saham kombinasi, share equity in non cash translation transaksi non cash, cost of action share biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham. Akuntansi penerbitan saham ketika perusahaan menyebutkan nominal perusahaan, menetapkan nilai nominal rendah atau tanpa nilai nominal untuk menghindari kerugian dan kewajiban bersyarat. Saham diterbitkan melalui paketan atau bersamaan dengan saham yang lain. Ada cara untuk memisahkan mana saham biasa dan mana saham istimewa, yaitu proses pengalokasian. Proses pengalokasian ini menggunakan dua metode. Yang pertama metode profesional, digunakan ketika dua harga pasar saham baik saham biasa dan istimewa. Keduanya diketahui metode incremental, digunakan ketika hanya salah satu harga pasar saham yang diakui. Penerbitan saham untuk transaksi non cash, misal menerbitkan saham untuk memperoleh tanah menggunakan nominal nilai yang paling wajar, menerbitkan saham untuk membayar jasa, menerbitkan saham untuk memberikan bonus. Dalam penerbitan saham, perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan penerbit saham tersebut, yaitu biaya penjamin, biaya accounting and legal fees, biaya printing cost and biaya cetak, teks atau pajak. Biaya-biaya ini akan dicatat secara terpisah dari saham atau treasury share yang menjadi dasar perusahaan membeli kembali saham yang beredar, membeli seal untuk membentuk harga pasar, bisa meningkatkan earning per share untuk memberikan bonus kepada karyawan yang berprestasi, untuk menyingkirkan pemegang saham yang tidak disenangi. Metode yang digunakan, metode harga perolehan, metode nilai nominal treasury share yang mengurangi equity, menjual kembali treasury share. Ada dua kemungkinan, di atas harga perolehan, di bawah harga perolehan. Ketika kita melakukan penjualan treasury share, baik itu di atas harga perolehan maupun di bawah harga perolehan, akan meningkatkan total aset dan ekuitas. Hal yang mempengaruhi peningkatan modal adalah jumlah saham yang beredar. Treasury share dilakukan bukan untuk menghentikan saham, melainkan dijual kembali atau diterbitkan kembali. Nah, saham istimewa ada dua fitur yang berhubungan dengan saham istimewa. Yang pertama keistimewaan dalam hal dividen, yang kedua dividen untuk saham istimewa dijumlahkan dengan tepat, bersifat kumulatif. Keistimewaan terjadi ketika pembagian aset dan saham ketika dialokasikan. Perpaduan antara obligasi dan saham dilunasi dengan cepat, tidak ada hak suara.
Itulah tadi pembahasan materi di pertemuan ke-6 yang membahas tentang materi ekuitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.